Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa limpahkan kepada kita, sehingga kami dari kelompok 2 saat ini bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Dinda Riza Zahra selaku moderator. Kemudian ada rekan saya Sinta Zulendra sebagai pemateri. Yang kedua ada Aulia Rahma Fitri sebagai pemateri dan ada Delva Octavia Patriani sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita kepada materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Sinta Zulendra. Kepada Sinta kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi pertama yaitu mengenai pengertian intervensi teknostruktural. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan eh, bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Intervensi teknostruktural adalah sebuah model intervensi dalam pengembangan organisasi yang menggunakan pendekatan teknologi dan struktural dalam prosesnya. Menurut Menurut Duha, pada tahun 2016, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Menurut Friends dan Bell, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih atau kelompok atau sasaran individu dalam melakukan tugas yang secara langsung atau tidak langsung sasaran tugas dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Intervensi teknostruktural adalah sebuah model intervensi dalam pengembangan organisasi yang menggunakan pendekatan teknologi dan struktural dalam prosesnya. Intervensi teknostruktural menekankan pada peningkatan efektivitas organisasi dan pengembangan sumber daya manusia dengan berfokus pada teknologi dan struktural organisasi, di mana intervensi ini dilakukan melalui kombinasi antar perubahan teknologi dan struktur organisasi, misalnya rekonstrukturisasi organisasi, hubungan industri, dan rancangan bidangan uraian kerja sesuai dengan proses bisnis. Dan selanjutnya yaitu intervensi teknostruktural berfungsi sebagai yaitu yang pertama untuk meningkatkan konten kerja, mode kerja, dan hubungan antara pekerja. Dan fungsi yang kedua yaitu mengurangi biaya produksi dengan mengganti bahan, metode, peralatan, dan desain alur kerja yang tidak efisien, serta tenaga kerja yang tidak perlu dengan teknologi yang lebih efisien. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya Sinta. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Aulia. Kepada Aulia kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan membacakan materi mengenai peningkatan keterlibatan pemberdayaan. Keterlibatan dan pemberdayaan anggota organisasi dalam pengembangan organisasi secara realistik menuntut peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan hubungan interpersonal yang serasi antara seorang anggota organisasi dengan anggota organisasi lain. Bentuk intervensi yang dapat terjadi untuk mewujudkan hal tersebut antara lain pelatihan laboratorium, pemahaman model jendela Johari, analisis transaksional,
intervensi, perencanaan dan pengembangan karir, serta manajemen stres. Pemberdayaan atau pemberian wewenang dapat diartikan sebagai perlibatan anggota organisasi yang benar-benar berarti signifikan. Pelibatan dan pemberdayaan anggota organisasi dan lembaga atau organisasi dari pimpinan yang berhasil bukanlah sosok yang mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri, akan tetapi yang mampu mendistribusikan kekuasaan kepada orang banyak untuk mencapai tujuan bersama dengan melalui kejelasan wewenang tanggung jawab serta diimbangi dengan disiplin. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya Sinta. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Delva. Kepada Delva, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu pemeliharaan hubungan interpersonal sebagai salah satu bentuk intervensi pengembangan organisasi. Hubungan interpersonal adalah sesuatu yang secara alamiah terjadi dalam diri setiap individu, di mana hubungan interpersonal sendiri menjadi suatu ikatan atau ketertarikan antar individu satu dengan yang lainnya. Nah, dalam hubungan interpersonal, komunikasi menjadi salah satu faktor yang menentukan. Komunikasi yang ada juga dapat menggambarkan lekat atau tidaknya suatu hubungan interpersonal yang terjalin. Psikologi komunikasi sendiri menyebutkan bahwa semakin seseorang terbuka pada orang lain, semakin cermat persepsinya terhadap orang lain dan dirinya. Maka semakin baik komunikasi yang terjalin dalam hubungan interpersonal seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu komunikasi efektif. Keefektifan dalam komunikasi dapat menentukan hubungan interpersonal yang akan terjalin semakin efektif, maka akan semakin baik hubungan yang terjalin dan begitu sebaliknya. Yang kedua yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah menimbulkan kesan dan persepsi yang menentukan dalam penerimaan individu atau kelompok. Yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian merupakan faktor yang sangat menentukan bentuk hubungan yang terjalin, sebab kepribadian mencerminkan kebiasaan dan karakter seseorang. Faktor ini mengarah kepada bagaimana respon atau tanggapan yang diberikan sehingga terbentuk suatu hubungan. Yang keempat yaitu stereotip, nilai orang lain yang dinisbatkan dalam kategori tertentu. Pemeliharaan hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu positivitas, bekerja sama, gembira, optimis, sabar, pemaaf, dan membangun penghargaan diri orang lain melalui pujian. Yang kedua yaitu keterbukaan, mendorong penyikapan isi pikiran dan perasaan. Yang ketiga yaitu jaminan, adalah komitmen, hubungan itu punya masa depan, serta menunjukkan cinta dan kesetiaan. Yang kelima yaitu jaringan, melibatkan diri dalam aktivitas kelompok kawan kita. Yang ketujuh tugas, yaitu berbagi tugas dan tanggung jawab. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya Delvas. Pada materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri yaitu tentang kelompok sebagai sasaran intervensi. Suatu syarat yang mutlak harus terpenuhi agar tim bekerja dengan baik ialah adanya mekanisme koordinasi. Mengingat bahwa di antara para anggota tim terdapat interdependensi. Seorang pakar manajemen bernama Keidel mengatakan bahwa terdapat kesamaan pandangan pentingnya kerjasama antara tim olahraga dan tim kerja dalam organisasi. Analogi ini relevan mengingat bentuk dan intensitas interdependensi dalam tim olahraga berbeda, sebagaimana juga halnya dengan dalam organisasi. Salah satu teknik intervensi PO yang penting adalah pembinaan atau pembangunan tim. Penggunaan intervensi ini dimaksudkan untuk mengingatkan komunikasi, kerjasama, serta kekompakan satuan kerja dalam organisasi sehingga semakin produktif dan efektif. Nah,
Pembinaan dan pengembangan tim pada dasarnya ini bertujuan untuk mengidentifikasi sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan prioritas dan skala secara tajam. Yang ketiga, yaitu mengkaji substansi kegiatan kelompok. Yang keempat, menilai kinerja kelompok. Yang kelima, ada menganalisis proses kelompok. Yang keenam, memperlancar komunikasi di antara para anggota kelompok. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan kelompok dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang kedelapan, yaitu mengurangi persaingan yang tidak sehat antar anggota. Yang kesembilan, menumbuhkan semangat kerjasama, baik di kalangan tim sendiri maupun kelompok lain. Yang kesepuluh, yaitu meningkatkan rasa menghargai perbedaan individu dalam kelompok. Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.